Astaghfirullah. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk masih pada pembahasan Kitabut Tauhid, dan kita masuk pada bab tentang ucapan seseorang Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan juga kehendak kamu. Bab ini hendak menjelaskan kepada kita satu kesyirikan yang tidak disadari oleh manusia dalam ucapan. Walaupun bahasa seperti ini adalah sering kita dengarkan terlontar dari lisan-lisan manusia, tetapi kalau kita dalami maknanya, maka perkataan ini sangat membahayakan tauhid. Walaupun tidak sampai kepada syirkul akbar, syirik besar, tapi minimalnya jatuh kepada syirkul asghar, syirik kecil. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 kata yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ucapan seseorang Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Yang kedua, Masya Allahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendak kamu. Dan yang ketiga, Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan juga kamu. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 3 kata ini, yang 2 kata boleh diucapkan, bahkan dianjurkan, tapi yang 1 kata terakhir tidak boleh diucapkan. Ucapan yang pertama, Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah saja. Inilah ucapan yang sempurna, yang harus diucapkan oleh kita saat kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari sebuah bahaya atau memang ditimpa sebuah musibah. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, apakah di atas nikmat ataukah sebaliknya. Makanya di masyarakat itu penting, Bu, menggunakan pilihan kata itu, karena tidak semua kata-kata itu dibolehkan diucap. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang tanpa sadar ia ucapkan, tetapi dalam kalimat itu terkandung kemurkaan Allah, maka cukup bagi Allah memasukkan orang itu gara-gara kalimat itu ke dalam api jahannam. Jadi yang menyebabkan orang masuk neraka itu tidak mesti dalam bentuk perbuatan,
bisa juga dalam bentuk perkataan. Seperti hadis Nabi SAW ketika ditanya soal seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, tetapi lisannya juga rajin menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak memiliki kebaikan, walaupun dia salat malam, walaupun dia puasa sunnah, walaupun dia sedekah, Rasul katakan tidak punya kebaikan. Dan wanita itu lantas, pantas dan masuk neraka. Wanita itu layak dan pantas masuk neraka. Lihat, wanita ini dimasukkan ke neraka lewat lisan Rasul, hiya min ahlin nar. Itu bukan karena berzina, bukan karena mukul, bukan karena membunuh, bukan karena mengambil hak orang lain, tidak. Dia masuk neraka karena lisannya menyakiti tetangganya. Atau contoh yang lain, ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel yang ia tidak suka dengan temannya yang ahli maksiat. Kemudian dia bersumpah kepada Allah, wallahi illam tatub la yaghfirallahu lak aw la yunjika minan nar. Demi Allah, kalau engkau tidak tobat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosamu dan engkau tidak akan selamat dari neraka. Engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Akhirnya kemudian orang yang mengucap kalimat ini Allah masukkan ke neraka. Kenapa? Apa dosanya? Karena walaupun dia ahli ibadah, tapi dia telah mengucapkan kalimat yang melintasi takdir Allah, melampaui takdir Allah, bahwa Allah tidak akan mengampuni orang tersebut, bahwa Allah tidak akan memasukkan ke surga orang tersebut. Sebab ucapan inilah orang yang ahli ibadah ini Allah masukkan ke neraka. Lihat, dia tidak berzina, dia tidak membunuh, dia tidak mengambil hak orang lain, hanya menasihati salah ngomong, Allah masukkan ke neraka. Artinya bahwa pilihan-pilihan kata itu penting di masyarakat. Jangan asal ngomong. Tata dulu kata-kata itu. Kan ada setiap daerah itu kata-kata yang baik kan Bu ya. Ada yang halus, kalau saya orang Sunda itu ada yang halus bahasanya. Ada yang setengah halus, ada yang kasar, ada yang kasar sekali. Kan ada pilihan-pilihan kata. Karena ada dosa-dosa itu yang terlontar dari lisan dan itu fatal akibatnya. Sampai-sampai Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, apakah gara-gara lisan kita dimasukkan ke neraka? Maka Rasul mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'ad. Bukankah kebanyakan manusia masuk neraka itu gara-gara lisan? Maka di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan tentang dosa lisan. Salah satunya adalah mengucapkan kalimat masya'allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu. Harusnya dia ucapkan masya'allahu summa syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kamu, atau yang lebih afdolnya katakan masya'allahu wahda, atas kehendak Allah saja. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, saya lihat bukunya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu wa syi'ta, faqala aja'altani lillahi niddan bal ma sya'allahu wahda. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, atas kehendak Allah dan juga kehendakmu,
Maka Rasul katakan, apakah engkau akan menjadikan diriku tandingan dengan Allah? Katakan atas kehendak Allah saja, jangan bawa-bawa aku. Begitulah Nabi SAW menegur sahabat ini, padahal kita yakin para sahabat ini adalah orang yang sangat cinta dengan Rasul. Tidak mungkinlah mereka bermaksud menyekutukan Allah dengan nabinya, sehingga saking cintanya mereka mengatakan ucapan kalimat ini. Tapi Rasul disalahkan. Walaupun mereka sahabat Rasul, walaupun mereka sudah dapat jaminan sorga, tetapi karena kata-kata itu membahayakan tauhid dan akidahnya, Nabi katakan jangan ucapkan kalimat itu, karena sama saja kau menjadikan aku tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari sahabat Tufail, saudara seibu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika Tufail ini bermimpi. Apa kata dia? Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Dalam mimpiku, kata Tufail, seolah-olah aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Qultu, aku katakan kepada mereka orang-orang Yahudi dalam mimpiku itu, innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzair ibnullah. Aku katakan kepada mereka, kata Tufail, sungguh kalian adalah umat yang paling baik kalau kalian tidak mengatakan Uzair itu putra Allah. Tiba-tiba orang Yahudi ini membantah kepada Tufail dalam mimpinya dan mengatakan, wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Begitu juga kalian, wahai Tufail dan umat Islam, kalian tentu akan menjadi umat terbaik kalaulah seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan Muhammad. Kemudian Tufail pun pergi. Tiba-tiba dalam mimpinya berjumpa pula dengan orang Nasrani. Kata Tufail, innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibnullah. Sungguh kalian kaum terbaik kalau seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih Isa ibnu Maryam itu putra Allah. Maka orang Nasrani juga ngomong dan membantah, wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Tentu kalian juga, wahai Tufail dan umat Islam, kalian umat terbaik kalau kalian tidak mengucapkan kalimat atas kehendak Allah dan Muhammad. Ketika Tufail terbangun, maka dia datang kepada Nabi SAW menceritakan ini mimpinya berjumpa dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Setelah menceritakan, maka Nabi SAW memuji Allah, kemudian mengumpulkan para sahabatnya, kemudian berceramah di hadapan para sahabatnya dan mengatakan, amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbarta biha ahadan. Kata Nabi SAW, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna Tufailan ra'a ru'yan, Tufail sudah bermimpi dalam mimpinya, dia akhbara biha man akhbara minkum, mungkin sebagian kalian sudah tahu kabarnya. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada, dan kalian sudah mengucapkan satu kalimat yang mencegah diriku begini dan begitu. Kemudian kata Rasulullah, an hakum anha, aku larang kalian jangan mengucapkan kalimat masya Allah wa syaa Muhammad, walakin qulu, tapi katakanlah masya Allah wahdah, atas kehendak Allah saja. Lihat, Nabi SAW mengucapkan kalimat ini setelah mendapatkan kabar mimpi dari Tufail.
Ketika orang Yahudi mengatakan sama juga kalian mengatakan atas kehendak Allah dan Muhammad, enggak usahlah kalian katakan kami mengatakan Uzair itu anak Allah. Apa bedanya? Seolah-olah mereka mengatakan seperti itu. Tetapi yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Kalaupun lisan keluar dari lisan orang Yahudi sekalipun. Sama seperti ucapan iblis atau syaitan yang ngomong dengan Abu Hurairah saat menjaga zakat. Kalau engkau ingin selamat dari gangguan setan, wahai Abu Hurairah, bacalah ayat kursi. Padahal yang ngajari setan kan. Tetapi Rasul membenarkan dan mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Setan itu dusta kepadamu walaupun dia sesungguhnya setan itu telah benar menghabarkan kepadamu dalam hal ini walaupun sungguhnya dia seorang pendusta. Maka di sini juga sama. Rasul mengambil ucapan orang Yahudi dalam mimpinya Tufail saat Yahudi mengatakan, sungguh kalian umat yang baik kalaulah kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan Muhammad. Maka Rasul mengganti kalimat itu, jangan lagi kalian mengucapkan kalimat itu, tapi katakanlah atas kehendak Allah saja. Kalaupun harus ditambah, maka jangan menggunakan kalimat dan, tapi gunakan kalimat kemudian. Atas kehendak Allah kemudian. Begitulah yang benar. Karena kalimat dan ini sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini penting kita ini untuk menambatkan kehendak-kehendak kita ini kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena gini Bu ya. Ini sebuah faedah saja. Sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak mungkin tidak kecuali karena Allah yang berkehendak. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terhalang oleh kehendak siapapun. Tidak ada makhluk selain Allah yang mampu mencegah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Tidak pula orang-orang yang di luar atau makhluk-makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang agar tidak terjadi apa yang Allah kehendaki ataupun mencegah apa yang Allah tidak kehendaki. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Kalau Allah mau terjadi, kalau tidak mau tidak akan terjadi. Makanya ketika kita membahas soal takdir, salah satu rukun takdir adalah beriman dengan masyiatullah. Bahwa atas segala sesuatu itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita manusia. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila kehendak itu memang Allah sudah kehendaki. Kenapa demikian? Karena seluruh kehendak-kehendak manusia itu adalah tabi mengikut kepada kehendak Allah. Dan kehendak manusia itu hanya sebagai sebab untuk mewujudkan kehendak Allah. Seperti umpamanya seseorang ingin punya keturunan, kemudian dia menikah. Setelah menikah tidak juga diberikan keturunan. Ya, karena ada orang yang tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan keturunan walaupun sudah mencari sebab. Tapi ada juga yang tidak menikah, dia berzina, naudzubillah. Hamil pula dia. Itulah kehendak Allah. Padahal orang yang berzina itu kebanyakan tidak berkehendak punya anak. Dan orang yang menikah itu kebanyakan berkehendak punya anak kan, Bu? Ya. Tetapi apa yang manusia kehendaki, terhendak itu kembali kepada kehendak Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lau syaa rabbuk la ja'alan nas ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin." Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan umat ini yang satu. Tidak mungkin ada perselisihan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin ada agama-agama, ada madhab-madhab. Kalau Allah mau. Tetapi wala yazaluna mukhtalifin. Tetap saja mereka berselisih.
Berselisihnya manusia itu juga atas kehendak Allah juga sebenarnya. Tetapi perlu ibu ketahui bahwa kehendak Allah itu kan ada dua. Ada kehendak yang disebut dengan al-kauni, ada kehendak yang disebut dengan syar'i. Kalau kehendak kauni itu pasti terjadi, kehendak Allah secara alam itu pasti terjadi. Seperti, dan ini tidak ada campur tangan kehendak manusia dengan kehendak Allah dalam bagian yang pertama ini, yang disebut dengan iradatul kaun, kehendak alam ini. Seperti umpamanya kelahiran, kematian, sakit, sembuh, memilih ibu bapa, itu bukan kehendak kita. Kita terlahir loh bu, ibu saya terlahir, itu apa kehendak kita? Tidak, bukan kita yang berkehendak kita lahir, Allah yang berkehendak kita lahir. Rupanya kita pula jadi perempuan, kita pula jadi laki-laki, kehendak kita? Bukan, itu kehendak Allah. Kemudian sepanjang perjalanan hidup ibu sakit, kehendak ibu sakit? Kan enggak, mana ada orang mau sakit, Allah yang berkehendak ibu sakit. Kemudian ibu berobat, ibu sembuh, siapa yang menyembuhkan? Allah yang menyembuhkan. Kemudian ada orang yang enggak sembuh-sembuh kemudian mati, apakah kehendak dia mati? Tidak, kehendak Allah. Ibu terlahir kulitnya bagus, putih, mulus, kehendak siapa? Allah. Ibu terlahir kulitnya hitam, kelam, gak jelas, kehendak siapa? Allah. Ibu terlahir tinggi, kurus, ibu terlahir umpamanya gemuk dan begitu seterusnya, itu kan kehendak Allah semuanya. Kita tidak ada urusan dengan kehendak-kehendak seperti ini. Tetapi ada di sana bagian yang kedua, di mana Allah telah berikan juga kehendak kepada kita. Di mana Allah berikan kehendak kepada kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar, pilihan kepada manusia, itu nikmat. Ketika kita diberikan kehendak oleh Allah Azza wa Jalla, yang kedua ini bukan pilihan Allah, tapi kita juga bisa memilih. Ini nikmat sebenarnya. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla, bahwa kita tidak dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya kita ada pilihan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan? Kemudian setelah itu Allah menciptakan ada yang namanya maksiat, ada pula namanya taat. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Fir'aun, Qarun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal dan yang semacamnya. Tapi Allah ciptakan juga para nabi, para rasul dan begitu seterusnya. Untuk apa? Dan kita diberikan ikhtiar untuk memilih mana jalan Fir'aun, mana jalan Musa, mana jalan Abu Jahal, mana jalan Nabi, dan begitu seterusnya. Ini sebenarnya nikmat. Allah hendak mengangkat derajat kita, dan Allah hendak memilihkan kita di hadapannya dengan diberikan ujian. Diberikan ujian antara maksiat dan taat. Kalau kehendak yang Allah hibahkan kepada kita ini, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk mengikuti Nabi, untuk taat, salat, zakat, puasa, haji, silaturahim, zikir dan begitu seterusnya, maka Allah akan angkat derajat kita. Tapi kalau seandainya kemudian hibah kehendak ini tiba-tiba kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sudah sewajarnya Allah hinakan kita. Maka sebenarnya kehendak yang Allah anugerahkan kepada kita ini adalah bentuknya nikmat dari Allah. Maka gunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Gunakan kehendak ini untuk kehendak jalan-jalan yang benar dan tidak menjalani jalan-jalan yang salah. Kalau boleh saya analogikan begini Bu ya, ibu mau safar ke Batu Aji, lewat dua jalan, satu jalan Tamiang, Tiban, satu jalan Muka Kuning. Yang jalan ke Tiban Tamiang ini anggaplah lubangnya banyak, banyak durinya, banyak jurangnya, banyak orang jahatnya, banyak perampoknya, kuta utuknya dan begitu seterusnya. Yang satu pula yang ke Muka Kuning, jalannya luas, lebar, mulus, dekat, terang dan begitu seterusnya. Kira-kira ibu milih mana Bu? Ya pastilah milih yang baik jalannya, yang luas jalannya, yang terang jalannya, yang lebih dekat jalannya, dibandingkan jalan yang jauh, banyak tebing, banyak terjal, banyak beling, banyak rampok, banyak ini. Tidak mungkinlah kita ke situ. Lah sama halnya juga ketika kita
diberikan jalan. Ini loh masuk ke sorga. Kalau nanti di sorga itu nikmat, banyak kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga terlintas pun tidak bisa. Ya. Tapi ini loh jalan ke neraka. Di neraka ini luar biasa siksanya, ngerinya, dahsyatnya. Kan kita sudah tahu dari habar Al-Quran dan habar Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulil haq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kebenaran itu katakanlah dari Rabb kalian. Siapa yang berkehendak silakan beriman, siapa yang berkehendak silakan kufur. Jadi iman dan kufur itu adalah kehendak kita. Kehendak kita. Karena begini Bu ya, salah paham ya, biar saya luruskan. Saya contohkan ada orang yang minum khamr. Contohlah ada orang yang minum khamr. Dia mau minum khamr, betul-betul dia beli khamr dan dia minum. Dia beli khamr, kemudian dia minum khamr. Pertanyaannya Bu, apakah ketika seseorang kemudian berkeinginan minum khamr, kemudian membeli khamr, kemudian meminum khamr, apakah itu kehendak Allah? Apakah dia minum khamr itu adalah kehendak Allah? Kalau jawabannya iya, itu kehendak Allah, tentu nanti ada orang yang mengatakan, ah mana mungkin Allah suka dengan maksiat, katanya. Tidak mungkin Allah suka dengan maksiat. Kalau seandainya kita jawab tidak, itu bukan kehendak Allah, berarti ada sesuatu yang Allah tidak kehendaki terjadi. Berarti ini mengurangi kesempurnaan Allah. Masa Allah tidak berkehendak tiba-tiba terjadi? Berarti kan tidak sempurna Allah itu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak, berarti seolah-olah manusia itu jabri, dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jawabannya sudah saya katakan tadi Bu, namanya kehendak itu ada dua. Kehendak itu ada dua. Ada kehendak Allah yang tidak ada ikut campur kehendak manusia di situ. Murni kehendak Allah secara mutlak. Seperti tadi, melahirkan, menghidupkan, mematikan, menyakitkan, menyembuhkan, dan begitu seterusnya. Itu semua kehendak Allah mutlak. Kita tidak ada urusan di situ. Makanya jangan pernah mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kehendak itu dibagi. Allah punya kehendak, kemudian Allah bagi kehendaknya kepada manusia sebagai bentuk hibah, menunjukkan manusia tidak dipaksa oleh Allah. Manusia itu punya kehendak sendiri, tetapi kehendaknya tabi'atun wasababiyatun. Kehendaknya tabi, mengikut kehendak Allah, dan kehendaknya sababiyah. Sababiyah itu artinya hanya mencari sebab supaya keinginan kita terwujud sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Seperti contohnya tadi, pengen kaya kerja. Kehendak kita pengen kaya kan Bu. Kemudian kita kerja, pengen kerja. Tapi apakah setiap orang yang bekerja kaya? Tidak juga kan. Ada yang Allah berikan kekayaan, ada yang Allah tahan kekayaannya. Termasuk juga orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang minum khamar tadi. Orang yang minum khamar itu atas kehendaknya, bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah ciptakan khamar, dan Allah Subhanahu wa taala larang habis itu jangan minum khamar. Kemudian setelah itu Allah berikan kehendak kita untuk menjauh dan mendekat khamar. Memilih pula kita ini yang mendekat khamar dan bukan memilih kehendak yang menjauhinya. Lalu Allah disalahkan? Ya tidak bisa Allah disalahkan, kita yang salah. Ya. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa, ini yang harus dipahami soal masalah masyiatullah. Karena begini, tadi saya katakan di awal bahwa semua terjadi di alam semesta ini tidak lain dan bukan kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan Bu, sebuah kisah. Dahulu di zaman Bani Israel ada terjadi pembunuhan. Orang kaya dibunuh. Kemudian Bani Israel ini nuntut siapalah pembunuh orang kaya ini, karena dia tokoh masalahnya.
datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, ada pembunuhan, yang mati orang kaya, tolong singkap yang bunuh siapa. Kata Musa, tunggu sampai aku berdoa dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Musa pun berdoa bermunajat kepada Allah, minta siapa pembunuhnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kemudian Allah pun perintahkan Musa agar Bani Israel menyembelih baqarah, sapi. Sapinya ada, bukan tidak ada, Bu. Sapi itu banyak. Tapi karena Bani Israel ini banyak tanya, macam mana sapinya, macam mana warnanya, sudahkah dipekerjakan, tidak, dan begitu seterusnya, mempersulit diri. Akhirnya sapi yang mudah dicari, susah pula dia mencarinya. Tapi endingnya Bani Israel mengatakan, kalau seandainya Allah berkehendak, tentu kami akan dapat hidayah. Insyaallahu minal wa inna insyaallahu minal muhtadin. Kata Bani Israel, wa inna insyaallah, dan jika Allah berkehendak, tentu kami termasuk orang-orang yang dapat petunjuk mencari sapi itu. Karena Bani Israel sudah mengait-ngaitkan kehendak Allah atas kehendak Allah, mengucapkan insyaallah, maka keinginan mereka baru terjadi. Itu pun dengan susah payah, harus membeli seekor sapi betina dengan harga seberat gulungan kulit sapi betina itu kalau dikuliti. Coba, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau Allah berkehendak, sapi itu mereka tidak akan sembelih. Tapi karena mereka sudah menambatkan yakin bahwa semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla, baru Allah kabulkan mereka. Akhirnya mereka pun dapat sapinya walaupun dengan susah payah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Ya'juj wa Ma'juj yang pernah dipenjarakan Dzulqarnain, tidak bisa keluar dari dinding Dzulqarnain itu. Padahal setiap hari dia korek lubang loh untuk keluar dari dinding. Setiap mereka lelah letih bekerja mengorek lubang, mereka balik lagi ke rumahnya. Besoknya lagi datang, lubang itu sudah tertutup. Begitu setiap hari. Tapi mereka tidak lelah untuk keluar dari benteng itu. Tetapi di akhir zaman Allah ilhamkan tuh kepala Ya'juj dan Ma'juj dan mengatakan, nahfiru ghadan insyaallah. Besoklah kita insyaallah kita kerjakan lagi. Akhirnya ketika bosnya Ya'juj dan Ma'juj mengucapkan insyaallah, semua atas kehendak Allah, jebol tembok itu dan menjadi satu di antara tanda-tanda kiamat besar. Artinya kalau orang itu yakin bahwa tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali karena kehendak Allah, walaupun dia kafir, Allah kabulkan. Ya'juj dan Ma'juj itu kan jelas-jelas kafir, perusak bumi, tapi Allah kabulkan. Tapi walaupun sehebat apapun ibadah ibu, sehebat apapun sholat ibu, sehebat apapun puasa ibu, sehebat apapun zikir Quran ibu, kalau tidak menggantungkan kehendak Allah, maka tidak mungkin terjadi. Karena sesuatu kalau Allah berkehendak terjadi, kalau tidak berkehendak tidak akan terjadi. Dan itu dialami Nabi. Ketika Nabi SAW diberikan soalan, kemudian dia lupa membaca insyaallah, akhirnya soalan itu sulit dijawab. Kalau bukan karena kehendak Allah, Rasul tidak akan mampu menjawab soalan itu. Boleh jadi semakin dahsyat pendustaan orang-orang Quraisy kepada Rasul SAW. Maka dari sini Bu, penting seseorang itu mengait-ngaitkan dengan kehendak Allah. Seperti umpamanya, ibu nih baru bangun rumah nih, ya, bangun rumah cantik-cantik, beli kebun lebar-lebar, ditanami mangga, ditanami durian, ditanami macam-macam gitu ya, baru beli kendaraan bagus, grass langsung dari dealernya, bagus, cantik gitu kan. Maka jangan lupa Bu, katakan dua perkara. Pertama, katakan Masya Allahu la quwata illa billah. Yang kedua, katakan Masya Allahu tabarakallah. Ya Bu ya, ibu kalau diberikan rumah cantik, kebun luas,
kendaraan bagus, anak soleh, soleha, suaminya juga bagus gitu ya. Jangan lupa mengatakan dua perkara. Masya Allahu tabarakallah atau Masya Allahu la quwata illa billah. Apa maksudnya? Kalau ucapan Masya Allahu tabarakallah atas kehendak Allah, semoga Allah berkahi, ini untuk melindungi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dari mata-mata orang hasad. Di sekeliling ibu itu banyak orang hasad loh Bu. Entah rumah depan, rumah belakang, samping kiri, samping kanan, yang jauh, yang dekat, yang satu profesi, yang satu pekerjaan, yang satu pengajian, begitu seterusnya. Namanya mata-mata hasad itu ada Bu, tidak mungkin tidak ada. Lah supaya kekayaan dan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita tidak dimakan oleh mata-mata hasad yang bisa menghancurkan nikmat, maka rajin-rajinlah ibu membaca Masya Allahu tabarakallah. Lihat rumah yang cantik, Masya Allah tabarakallah. Lihat mobil yang bagus, Masya Allah tabarakallah. Lihat anak yang soleh dan soleha, Masya Allah tabarakallah. Lihat suami yang taat kepada Allah, bertanggung jawab, katakan Masya Allah tabarakallah. Ibu punya kebun isinya pohon mangga, pohon durian, macam-macam pohon di situ. Maka setiap ibu masuk, ibu katakan Masya Allah tabarakallah, supaya tidak dihasadi itu pohon-pohonnya, nanti tak berbuah pula. Adapun ucapan Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, ini supaya kita tidak sombong, merasa mentang-mentang baru punya rumah, baru punya mobil, baru beli tanah, baru punya uang sekian M, udah sombong gitu kan. Karena kesombongan itu juga bisa menghilangkan nikmat. Makanya kalau kita punya barang-barang yang indah, yang bagus, yang cantik, katakan Masya Allah la quwata illa billah, supaya tidak hilang barangnya, rumahnya, motornya tidak rusak, mobilnya tidak rusak, anaknya tidak sakit, kebunnya berbuah terus, dan begitu seterusnya. Jadi kalau Masya Allah tabarakallah untuk menghalangi mata-mata hasad, kalau Masya Allah la quwata illa billah untuk supaya kita tidak sombong, supaya harta kita tetap. Jangan gara-gara harta kita melampaui batas. Inilah di sini faedah daripada bab ini, Masya Allahu wa syi'ta. Baik. Sebelum saya tutup, silakan, mungkin ibu ada yang bertanya, tafadhali. Nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah. Oh ada, silakan. Nggak dengar Bu, jauh kali suaranya. Mungkin karena soundnya di dalam jadinya nggak dengar. Oke. Kapan seseorang mengucapkan insya Allah gitu ya? Iya. Kalimat insya Allah adalah kalimat penting karena sekali lagi Allah katakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kapan kalimat insya Allah itu diucap? Gini Bu ya. Kalimat insya Allah itu diucap itu ketika ibu hendak melakukan sesuatu. Apalagi sesuatu itu belum pasti.
maka ucapkanlah kalimat insyaallah. Ibu besok hadir, insyaallah Pak. Ataupun ibu ingin membangun sesuatu, tahun depan saya mau bangun rumah lah, jangan sampai di sini, insyaallah. Sebab walaupun ibu sudah punya cita-cita nih bangun rumah tahun depan, targetnya kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terbangun tuh rumah tuh, ibu ya. Maka saya akan bangun rumah tahun depan insyaallah ya. Tetapi dalam bab doa jangan bu, dalam bab doa sebagian para ulama mengatakan tidak boleh kemudian mengaitkan dengan kalimat insyaallah. Seperti umpamanya, ya Allah berikanlah keturunan kepadaku insyaallah. Enggak boleh dalam doa ya bu ya. Ya kita harus yakin, ya Allah berikan keturunan kepadaku Allahumma. Jadi kalimat insyaallah itu adalah kalimat yang diucapkan apabila ibu hendak melakukan sebuah perbuatan. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara tidak mengucapkan insyaallah, maka Allah katakan la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu sungguh aku akan mengerjakan besok, kecuali katakanlah insyaallah. Rasul aja ditegur. Ya, karena bagaimanapun semua atas kehendak Allah. Kemuliaan atas kehendak Allah. Kehinaan atas kehendak Allah. Pertolongan atas kehendak Allah. Kekalahan atas kehendak Allah. Dan begitu seterusnya. Kaya atas kehendak Allah, miskin atas kehendak Allah, diberikan keturunan atas kehendak Allah, tidak diberikan keturunan pun atas kehendak Allah. Jadi kaya atas kehendak Allah, miskin pun karena kehendak Allah. Semua karena kehendak Allah. Hidayah juga sama karena kehendak Allah. Sesat pun karena kehendak Allah. Tapi tentu orang yang sesat karena dia memilih sesat. Memilih sesat. Ya, setiap kesesatan itu maksiat. Setiap maksiat itu tetap Allah yang berkehendak secara kauni. Tetapi Allah tidak suka dengan maksiat. Dan Allah suka dengan ketaatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapan kita mengucapkan insyaallah, maka saya ulang, ketika kita hendak melakukan sesuatu atau berangan-angan sesuatu. Ngomong sama suaminya, "Bang, tahun depan pulang kampung, Bang. Jangan titik sampai di sini. Insyaallah." Kata suaminya, "Insyaallah." Atau suaminya ngomong sama istrinya, "Dek, insyaallah," gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak ngontrak lagi lah. Nanti 2 tahun lagi kita kumpulkan duit, kita belilah itu rumah yang cicilan bertahap tanpa riba tuh. Nah, bagus ya. Ucapkan insyaallah. Sebab banyak yang terjadi target tidak sesuai cita-cita kan, karena Allah tidak berkehendak masalahnya. Makanya penting seseorang itu kemudian tidak melupakan kalimat insyaallah. Ya, wallahu a'lam. Nggak dengar saya, Bu. Aduh. Hidayah itu dijemput atau ditunggu ya? Hidayah itu dijemput atau ditunggu? Kalau ditunggu nggak datang-datang, Bu. Hidayah itu dijemput. Ya, hidayah itu dicari. Kalau Allah mau, Allah buat satu dunia ini masuk Islam, tapi Allah kan dengan kehendaknya tidak demikian, untuk menguji. Maka hidayah itu dicari. Ya, dicari. Makanya man yuridillahu khairan
yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki baik pasti Allah cerdaskan. Man yuridillahu khairan assalahu. Barang siapa yang Allah kehendaki dia baik, pasti Allah akan senangkan hidupnya. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud as-salahu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan yuwaffiqillahu ila amalin soleh. Allah berikan taufik untuk banyak-banyak beramal soleh, sehingga ditutup dengan itu. Jadi hidayah itu bukan datang sendiri, ya dijemputlah hidayah itu. Maka orang yang jalan untuk bertalabul ilmi, mencari ilmu, insya Allah dia dapat hidayah karena dia ingin mencari kebaikan. Dan orang yang mencari kebaikan pasti Allah akan baikkan kehidupannya. Maka hidayah itu sekali lagi dijemput, dan yang sudah dapat hidayah dipertahankan. Karena godaan orang dapat hidayah itu bisa saja disesatkan oleh setan. Ya, wallahu a'lam. Iya boleh, sila. Ya, apa Pak Jul tuh? Ngomong apa? Supaya kita tidak melihat atau mendengar sesuatu yang buruk tidak sesuai dengan bagus itu, apa yang harus kita ucapkan? Oh iya, kalau seandainya kita melihat sebuah keburukan, orang celaka gitu kan, umpamanya ada orang celaka di jalan gitu, ya ibu katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan ucapkan alhamdulillah, bukan alhamdulillahnya kepada orang yang celaka. Ucapkan alhamdulillah itu aku tidak seperti dia, gitu Bu ya. Jadi ucapan alhamdulillah itu maksudnya bukan mendoakan orang celaka ya. Kalau dengar ibu bisa diomeli lah. Aku jatuh kok kamu bilang alhamdulillah. Bukan, maksudnya mengucapkan alhamdulillah itu bukan karena kita melihat orang itu jatuh, tidak, maksudnya ibu memuji Allah karena kita yang bukan jatuh. Ya, karena yang jatuh orang lain artikan kita tidak jatuh, kita dapat nikmat. Nikmat tidak jatuh, alhamdulillah, bukan saya yang jatuh, dia yang jatuh. Ya, jadi ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita katakan alhamdulillah, saya tidak jatuh, bukan saya yang jatuh gitu ya. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Ataupun kalau yang dilihatnya sangat menakutkan seperti setan, ya kita kata auzubillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga bahasa-bahasa, jangan sampai seperti di masyarakat ada orang latah Bu ya. Kaget sedikit ngomong macam-macam, kan ada tuh Bu. Entah apa-apa kaget sedikit binatang yang keluar, kata-kata jorok yang keluar. Coba kalau latahnya itu umpamanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah, Allahu akbar, kan bagus latahnya. Ini orang latah apa-apa yang keluar dari mulutnya. Nanti kalau dia pikun itu pula yang diucapkan masalahnya. Ya. Jadi ya ucapkan seperti itu, wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum.